Halo guys, selamat datang di channel yang dulunya Super Susamen Channel. Dan video kali ini kita akan membuat sebuah mie dan aku akan berikan sedikit tips dan tutorial mengenai cara membuatnya. Nah, untuk khusus kali ini, mie yang kita pakai adalah mie yang berbau sangat menyengat. Yang kita tahu sendiri itu seperti mie yang berbau keju atau yang lainnya yang tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Oke, dan aku di sini pakai mie yang dulunya sudah tidak ada lagi yang sekarang maksudku tidak ada lagi jual ya, mie Getty, Indomie mie Getty. Indomie mie Getty ini ya kalau menurut reviewnya orang-orang ini baunya sangat menyengat sekali ya. Dan akhirnya tidak banyak orang yang suka dan dihentikan peredarannya. Tapi di sini aku akan ngasih tip untuk mie yang sejenis kayak gini agar bisa dimakan dan masih bisa dinikmati. Oke, dengan cara dibuat nyemek. Nah, untuk resep nyemeknya aku akan bikin video dia di sini. Maksudnya aku akan beritahukan kalian di sini. Oke, mie. Aku di sini pakai mie Getty. Sebenarnya ini adalah video lama, cuma aku baru bisa bikin lagi nih. Aku dubbing juga ini. Ya, oke. Untuk bahan-bahannya nanti akan aku sampaikan di video. Oke, langsung saja yuk. Untuk pertama, bahan yang dibutuhkan itu ada tetap saja mie yang baunya menyengat, mie yang berbau-bau keju atau baunya menyengat yang tidak disukai. Kemudian kita pakai 2 butir telur. Kita ambil dulu. 2 butir telur. Dan kemudian kalian harus memasaknya menggunakan, ya bukan harus sih, aku sarankan menggunakan teflon. Aku di sini pakai teflon kecil atau pakai panci yang anti lengket. Bisa. Karena nyemek itu biasanya kan agak lengket ke panci kan ya. Di sini aku pakai teflon saja biar bisa langsung dimakan di atasnya. Oke, tanpa perlu basa-basi, langsung lanjut saja kita masak. Oke, persiapkan dulu kompornya. Aku di sini pakai kompor meja merek Cosmos, tidak di endorse kawan-kawan. Dan di sini langsung saja kita taruh pancinya atau teflonnya. Di sini aku pakai teflon yang kecil aja karena bisa langsung kita pakai makan di sana nanti. Oke, terus tambahkan air. Bentar. Tambahkan air secukupnya saja. Aku di sini pakainya airnya sedikit saja sebenarnya. Karena kita akan masak sampai mateng, sampai mengering airnya nanti di teflon ini. Jadi kita tidak perlu niris-niriskan mie lagi ya. Seperti itu. Tambah sedikit lagi. Ya, oke. Sudah cukup mungkin. Terus jangan lupa nyalakan kompornya. Pakai api yang paling panas biar cepat mendidih. Oke. Terus tutup agar cepat mendidih juga. Tutup ini sangat berguna ya nanti. Oke. Ketika airnya sudah mendidih, langsung saja kita masukkan telurnya dulu. Ya, di sini masukkan saja satu telurnya dulu. Di sini aku pakai telur yang beli di Indomaret. Kenapa masuk telur dulu? Ini karena kita ingin membuat telurnya yang pertama ini matang ya kawan-kawan. Karena untuk toppingnya sekaligus untuk lauknya seperti itu. Ini telurnya telur omega ya, yang nggak telur kuning biasa. Kalian bisa pakai telur kuning biasa, cuma nanti takutnya amis. Jadi makanya pakai telur omega. Oke, kita tunggu sampai eh, mateng minyak. Mateng minyak. Sampai mateng telurnya. Ya, sekiranya sudah cukup. Ya, setengah mateng sih ini sebenarnya. Oke, langsung kita apa namanya? Masukkan minyak. Kita buka dulu minyak. Ini minyak. Kita keluarkan bumbunya dulu.
Langsung kita masukkan. Masukkan remah-remahnya juga ya, kan sangat disayangkan. Kita patahin dulu agar cukup ya. Kita patahin mie-nya biar cukup masuk ke dalam teflonnya yang kecil. Aku saranin pakai teflon yang gede sih harusnya ini. Cuma karena aku punyanya teflon yang kecil ya mau gimana lagi. Oke. Kuncinya kuncinya bikin mie nyemek itu adalah airnya sedikit di awal ya untuk rebusnya. Kita nanti aduk-aduk aja sampai mateng gitu aja sih sebenarnya. Ya, biarkan mendidih dulu. Kita kecilkan dulu kompornya biar tidak terlalu apa namanya airnya tumpah-tumpah nanti karena mendidih ya. Oke, selanjutnya kita aduk sampai apa namanya minyak tenggelam semua. Ya, pastikan minyak itu tenggelam semua. Aku sukanya dari mie Getty ini tekstur minyak itu tebel daripada mie Indomie yang lain. Karena mungkin disesuaikan karena kombinasi antara spaghetti dan mie. Kita tutup sekarang. Ini kita gedekan apinya. Kita aduk-aduk ya. Dan sekarang kita akan nambahin telur yang kedua. Nah, telur yang kedua ini dipakai untuk membuat mie-nya itu menjadi lebih nyaman. Kebanyakan orang itu makainya setelah dikasih bumbu sih, tapi karena aku gak terlalu suka amis ya, jadi aku masukkan minyak pas di sini. Ya, maksudnya aku masukkan telurnya pas di sini ya. Oke, setelah itu aduk aja ya, aduk. Kita gedein apinya, aduk. Kalian bisa hancurin itu telurnya harusnya sih, cuma aku di sini nggak hancurin dulu. Yang penting aduk-aduk dulu lah ya. Telur yang kedua ini memang untuk memberikan tekstur nyamuknya aja. Jadi nggak perlu nggak jangan apa namanya eh dihancurin aja nggak apa-apa. Untuk yang telur yang pertama itu biar mateng, biar bisa dipakai topping. Seperti ini. Oke, kita tunggu sampai agak agak mateng ya minyak. Bentar lagi. Oke, sepertinya ini sudah agak mateng ya. Kita masukkan bumbunya ya. Kita masukkan bumbu. Nah, kuncinya mie menyengat itu sebenarnya yang bikin menyengat itu karena kita masaknya kering gitu loh. Jadi bumbunya itu dimasukkan pas minyak sudah siap mau disajikan. Itu yang malah bikin bumbunya itu kuat banget rasanya. Apa namanya aromanya juga kuat banget yang tidak disukai kebanyakan orang gitu loh. Nah, dengan kalian memasaknya seperti ini ya dengan dimasukkan sampai ketika minyak direbus ya. Ini diharapkan, ya bukan diharapkan lagi nih, ini akan mengurangi dari apa namanya aroma bumbunya itu. Ini sudah aku praktekkan dulu pas masih ada Indomie salted egg. Aku sering sering masaknya seperti ini dan baunya pun tidak menyengat ya jadinya. Jadi bisa dimakan, bisa lebih dinikmati. Dan ini aku praktekkan di sini pakai mie Getty. Ini bisa kalian pakai juga pakai apa? Praktekkan juga di mie yang basis bumbunya keju seperti mie Ricis atau mie dari apa? Samyang yang cheese atau yang lain. Ini masukkan di sini aja. Terus kita aduk. Jadi semua bumbunya dimasukkan pas airnya masih ada. Nah, ini nanti akan otomatis apa? Membuat airnya itu cepat cepat habis gitu loh. Karena dari bumbunya sendiri itu pasti ada banyak garamnya. Nah, itu yang bikin nanti airnya bikin lebih cepat habisnya. Nah, ini masak aja, aduk-aduk terus aja sampai mateng. Sampai kalau kalian rasakan nanti kadar kadar apa namanya airnya itu sudah habis. Biasanya seperti itu kalau minyak. Kalian bisa sesuai selera kalian lah. Kalian bisa
buatnya masih apa namanya berair sedikit atau berkuah sedikit. Cuma kalau mie Getty ini enak dibuat memang bener-bener nyemek. Jadi bener-bener itunya apa basah gitu loh, bukan berkuah tapi basah. Ya, gedein aja apinya sampai bener-bener airnya habis. Nah, intinya seperti itu aja sih kawan-kawan. Kalau kalian mau bikin mie yang base bumbunya itu aromanya sangat kuat, base keju, khususnya keju ya. Kalian buat saja nyemek dengan cara seperti ini. Kalian dapat variasikan dengan cara-cara membuat tutorial mie nyemek lainnya dengan apa namanya? Kuncinya adalah tetap memasukkan bumbunya ketika minyak direbus itu aja sih. Untuk menghilangkan atau mengurangi aroma kuat dari keju di bumbunya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kita langsung saja tunggu sampai mie-nya benar-benar matang. Sampai habis. Langsung let's go ke apa? Sampai matang aja ya. Oh iya kawan-kawan, aku lupa nyampein. Salah satu hal yang paling tidak disukai di mie Getty ini adalah toppingnya yang kayak pelet atau pakan ikan. Ya, topping yang bawaan dari mie-nya. Nah, untuk topping ini kalian tidak tidak apa namanya? Kalau kalian masukkan pas perebusan tadi, nanti takutnya lembek. Jadi kalian masukkan pas ketika akhir-akhir saja seperti ini. Ini gunanya adalah membuat toppingnya lebih lunak tapi juga tidak terlalu lembek. Jadi pas mau akhir-akhiran gini kan, nah baru dimasukkan. Ini sebenarnya toppingnya kalau teman-teman dari grup mie instan itu katanya topping pelet atau topping pakan ikan. Itu karena apa ya bentuknya itu kayak kayak pakan ikan itu kering gitu loh. Nah ini sebaiknya dimasukkan di akhir-akhir seperti ini agar tidak terlalu banyak menyerap air gitu. Jadi lembeknya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Ini nanti juga akan mengurangi aroma dari topping pelet ikan ini. Oke, kita kita aduk aja seperti ini sampai dia menyerap sisa-sisa airnya aja. Otomatis nanti akan melunak sendiri. Nah, ini terakhir aku lupa nyampeinnya. Jadi ya sudah, ini udah matang sebenarnya. Bisa dilihat mie nyemek dari mie Getty. Untuk selanjutnya mungkin aku akan coba tutorial ini pakai mie ricis. Jadi tunggu video selanjutnya saja. Mungkin sekian video dariku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini baunya enak banget. Nanti akan ada tambahan video. Jangan lupa tonton juga. Oke, sudah jadi guys. Ini mau sama temanku mau dicoba suapan pertama. Komen aja suara ya kamu. Silahkan. Main piring apa? Untuk maju, gak kita. Gimana mas? Enak. Nah, oke mantap guys. Guys, mau naik kata ada pink.